القطب الرباني الحبيب الشيخ عبد القادر الجيلاني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغنا مكة والمدينة حجا وعمرة في كل سنة يا الله واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى جميع حبيبنا المذكور وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين ثم إلى روح والدينا ومن انتسب إلينا ومشايخنا ومربي أرواحنا ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب منهاج العابدين الشيخ محمد بن محمد الغازي القدسي الشافعي وغيرهم من أساتذتنا بأن الله الكريم يولي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq min nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa meluangkan waktu i'tikaf di Masjid Ar-Rahman ini sambil menunggu datangnya waktu Isya. Semoga i'tikaf kita, niat kita, semua hajat-hajat kita diterima dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Minhajul Abidin, bahwasanya bekal yang paling bernilai adalah takwa. Maka kalau misalnya kita lihat bagaimana kiprah perjuangan para guru-guru kita, para ulama-ulama kita terkait dengan mencerdaskan, mendidik umatnya, mendidik jamaahnya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak gampang. Karena walau bagaimanapun dari kebutuhan hidup, dari penampilan dan juga semua hal terkait kehidupan ini, enggak anak, enggak istri, enggak tetangga, enggak saudara, semuanya pasti dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mau enggak mau harus kerja, mau enggak mau harus usaha. Maka ulama-ulama zaman dulu itu mereka enggak berpangku tangan. Selain kesibukannya mengajar, mereka pun mempunyai keahlian dan juga pekerjaan tersendiri. Ada yang kerjaannya itu memintal kain gitu, benang. Ada yang kerjaannya berdagang. Ada yang kerjaannya itu apa? Ngajar, ngobyek dan lain sebagainya.
Masing-masing mempunyai keahlian dan keahlian itu dimanfaatkan untuk mencari rezeki. Karena walau bagaimanapun dia harus menghidupi dirinya, keluarganya, anak istri dan lain-lain. Sehingga di sana kita lihat ulama-ulama, figur-figur yang mana mereka enggak serta-merta menyusahkan jamaahnya. Sebagaimana yang kita lihat para sahabat-sahabat Nabi yang udah dijamin masuk surganya. Itu enggak ada yang 24 jam itikaf aja di masjid. Habis suruh bubar. Semua bekerja untuk memenuhi kehidupannya. Hal ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kemandirian para ulama-ulama kita, dengan kemandirian para habaib-habaib kita, mereka mencontohkan pada umatnya bahwasanya selain kita menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ada pula kewajiban yang harus kita penuhi, yaitu ikhtiar usaha untuk hidup di dunia dan juga bekal di akhirat kelak. Kalau orang enggak punya harta berinfak, enggak bisa, mau kurban enggak mampu, pengennya dikasih aja, mau umroh pergi haji boro-boro, nengokin iya, tapi pergi kah enggak? Nengokin mulu, nggak pernah pergi-pergi kan gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya itu, ihris lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Dan beribadahlah, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Kalau udah ada warning, besok lu mati, kira-kira gimana tuh? Kita akan semaksimal mungkin ibadah, lembur, pakai kopi hitam biar supaya bisa ibadah, enggak ngantuk, enggak tidur kan gitu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ketakwaan, perlunya kita membekali diri sehingga ketika kita beribadah, ibadah pun tenang. Ketika kita wirid pun tenang. Kalau misalnya ibadah kita, wirid kita, amaliyah kita ini disibukkan oleh pikiran-pikiran duniawi, ini enggak akan fokus dan enggak akan ngena. Utang belum kebayar, anak mau ujian, ini udah akhirnya mumet pikiran, ruwet katanya. Sehingga kalau ada tuntutan-tuntutan dari luar, maka ibadah pun terkadang kurang khusyuk. Ada lagi orang yang kebutuhannya sudah terpenuhi pun kadang ibadahnya nggak khusyuk juga. Ngutang banyak, ibadah nggak khusyuk. Nggak punya utang pun nggak khusyuk.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kiranya kita punya strategi khusus dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau harapan kita nanti kalau misalnya hutang-hutang udah lunas kita baru ibadah, itu salah. Karena ketika hutang lunas pun kita sulit konsentrasi dan khusyuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nunggu waktu luang, pensiun misalnya baru ibadah, itu pun salah. Karena banyak orang yang luntang-lantung malah tambah stres, malah stroke karena nggak ada kegiatan. Maka perlu secepat kilat kita perbaharui niat kita tingkatkan amal ibadah kita sehingga ketakwaan itu ada pada diri kita. Kita lanjutkan di sini. Faraja'al amru kulluhu ila taqwa. Maka semua kembali, semua perkara, semua permasalahan itu seluruhnya kembali kepada takwa. Mau hidup nyaman di dunia, takwa. Mau nanti di akhirat kita enak nyaman, takwa. Mau di kuburan nanti mendapatkan nikmat kubur, ya harus takwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walidzalika ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Dan dengan hal yang demikian, walidzalika dengan hal yang demikian ruwiya an Aisyah. Di sana ada diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya annaha qalat, sesungguhnya dia berkata, ma'ajabar Rasulullah alaihi salatu wassalam wa ala alihi wasallam bi syai'in minad dunya wa la a'jabahu ahadun illa dzuttuqa. Ma'ajabar Rasul, tidak ada yang membuat takjub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah enggak pernah takjub. Tidak ada yang membuat takjub Rasulullah illa, kecuali apa di sini? Dzuttuqa, orang yang memiliki ketakwaan. Ma'ajabar Rasul sallallahu alaihi wasallam bi syai'in minad dunya. Allah enggak pernah takjub di dunia ini apapun. Wala a'jabahu ahadun, dan Rasulullah pun enggak pernah takjub kepada seseorang dari sekian banyak para sahabat-sahabatnya, umatnya gitu kan. Di sana Rasulullah enggak pernah takjub baik kepada seseorang maupun atas sesuatu, illa dzuttuqa, kecuali orang-orang yang memiliki ketakwaan. Jadi di antara sekian banyak para anbiya, para rasul, di sana pasti memiliki keutamaan dan keistimewaan tersendiri. Dan begitu pun para sahabat-sahabat yang hidup ketika Rasulullah itu pun mempunyai amalan-amalan tersendiri. Ada yang senangnya baca Quran terus sehingga dia jadi hafiz. Ada yang sering donatur karena saudagar, karena pengusaha, jadi kerjaannya sedekah terus ada. Nah, di sini Aisyah berkata, tidak ada yang membuat takjub Rasulullah di dunia ini
kecuali orang yang memiliki ketakwaan. Wa an Qatadah, dan dari Sayyidina Qatadah, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, maktubun fit Taurati ya bena Adam ittaqillaha wa nam haitsu syi'ta. Ya, Sayyidatina Qatadah ini meriwayatkan bahwasanya beliau berkata, maktubun fit Taurati, di dalam kitab Taurat di sana telah tertulis. Apa tulisan di sana di dalam kitab Taurat? Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah. Wanam haitsu syi'ta, dan tidurlah sekiranya engkau pengen. Jadi di dalam kitab Taurat pun di sana sudah ada pesan untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah, yaitu takwa. Wahai anak Adam, bertakwalah kepada Allah dan tidurlah sekiranya engkau inginkan. Tidur kalau misalnya kamu pengen gitu. Nah, tapi di lain riwayat di sana dikatakan, wa balawani an Amr bin Abdi Qais, dan telah sampai kepadaku sebuah kabar hikayat dari Syekh Amir bin Abdul Qais, annahu baka inda mautihi, bahwasanya beliau menangis sesaat ketika menjelang beliau wafat. Jadi Syekh Amir bin Abdul Qais ini menangis sebelum ia wafat. Wa kana yusolli kulla yaumin wa lailatin alfa rakaatin, yang mana pada hari-harinya selama hidupnya Syekh Amir bin Abdul Qais ini melaksanakan sholat 1000 rakaat sehari semalam. Sholat 1000 rakaat sehari semalam. Kita aja 23 aja udah kerekot dengkul, udah pot-potan. Ini imam lama banget lagi nih bacanya, aduh, udah ngeluh. Belum lagi kalau misalnya sholat tasbih lebih lama lagi. Maka kalau misalnya kita mau nguji kesabaran kita cobain deh sholat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau pertama-tama karena masih kaku, keserimpet. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kan nggak bisa kayak itu. Akhirnya durasinya lebih lama lagi. Karena baru pertama kali masih kaku, durasinya lama, akhirnya banyak yang putus asa. Kalau misalnya sudah biasa, mungkin bisa dikerjakan kurang lebih 15 menit atau 10 menit, 4 rakaat. Tapi kalau misalnya bacanya masih pelan, durasinya, speednya masih lambat gitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu. Itu 15 kali, ketika ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, terus sujud 10 kali, duduk di antara dua sujud 10 kali, begitu terus. Nah, karena baru masih kaku, durasinya lama, akhirnya aduh kapok, nggak mau lagi. Padahal kalau misalnya kita rutinin, itu
waktunya bisa lebih singkat, speednya juga bisa lebih cepat. Sama ketika kita wirid, gitu kan? Ya. Biasa kita kan sini ngamalin wirid. Kalau sudah hafal, lidahnya juga sudah nggak kaku lagi. Nah itu wirid cepat kita baca. Tapi kalau misalnya baru pertama kali memang agak lama karena penyesuaian lidah kita kan gitu. Speednya juga, kecepatannya juga kan gitu. Sehingga lama. Nah, ketika lama banget, akhirnya putus asa di sana. Nah ini salah satu kendalanya seperti itu. Maka kalau kita mewiridkan segala sesuatu atau ingin memulai, baik itu tadaruskah, baik itu wiridkah, sholatkah, itu jangan sampai putus asa kalau misalnya kita anggap durasinya terlalu lama atau capek. Karena semakin banyak kita kerjain dan semakin sering, insya Allah durasinya bisa lebih cepat, gitu. Nah, ini ulama 1000 rakaat setiap hari. Tapi sebelum meninggalnya dia masih nangis. Sebelum meninggalnya dia masih nangis. Apa yang dia tangisin? Tsumma ya'ti ila firashihi. Kemudian dia datengin kasurnya. Dia datengin dipannya, dia datengin spring bednya. Fayaqulu, maka Syekh Amir bin Abdul Qais di sini berkata, ya ma'wa kulli dzi syarrin, wahai tempat segala keburukan. Jadi Syekh Amir bin Abdul Qais ngomong sama kasurnya, ngomong sama spring bednya. Apa yang dia katakan? Ya ma'wa kulli dzi syarrin, wahai tempat segala keburukan. Wallahi, demi Allah, ma radituka lillahi tarfata ainin. Aku enggak ridho, aku enggak rela sama kamu karena Allah sekejap mata pun. Jadi selama hidupnya dia menganggap kasurnya ini adalah tempat keburukan. Karena kalau misalnya udah tidur, udah blank, udah enggak ingat Allah lagi, maka dia mengatakan, wahai tempat segala keburukan, demi Allah aku enggak ridho. Aku enggak ridho sepanjang hidupku ini aku tidur sama kamu, bahasanya gitu. Maka kalau misalnya kita lihat selama 24 jam 1000 rakaat beliau lakukan, berapa waktu yang bisa digunakan untuk tidur? Itu masih marahin kasur dimarahin, gara-gara kamu, gara-gara lu gua kesiangan ini, gara-gara lu gua enggak jamaah, gara-gara lu gua enggak ini, kan gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya waktu sehingga ulama-ulama dahulu memanfaatkan waktu sedemikian untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada di lain sisi, daripada keluyuran kemana-mana, daripada kerja yang gak jelas, ngobrol ngalor ngidul, mendingan tidur aja. Tidurnya adalah ibadah, karena tidurnya diniatin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri maksiat dan dosa. Kira-kira kita milih yang mana? Yang nomor 1 atau nomor 2?
begadang untuk nggak tidur, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, atau tidur karena menjauhi maksiat karena Allah Subhanahu wa taala? Pilih yang mana, Pak? Tidur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastinya kita punya kekuatan dan punya cara untuk mengontrol diri. Bawaan ini kayaknya lagi puyeng ini, lagi kurang fit, gak enak badan, kayaknya harus istirahat. Ya istirahat. Tapi kalau misalnya kondisi lagi prima, kondisi lagi kuat, seger, laksanain ibadah. Ya, tapi kan sekarang Selasa malam Rebo, bukan malam Jumat. Ya. Enggak usah ditunggu-tunggu malam Jumat. Takutnya nanti malam Jumat kita lagi pilek. Gitu. Ya. Kalau kondisi kita fit sekarang malam ini, tadi udah 6 jam tidur, nggak bakal bisa tidur lagi ini malam. Niatin, ya Allah, saya mau tadarus. Niatin, ya Allah, saya mau wirid 1000 kali istighfar. Niatin, ya Allah, saya mau sholawat 1000 kali. Nggak usah nungguin malam Jumat. Nggak usah nungguin malam Jumat. Kan Sayyidul Ayyam, iya, malam Jumat Sayyidul Ayyam. Tapi kesempatan hidayah yang Allah berikan pada malam ini itu jangan disia-siain. Belum tentu hidayah yang kita dapatkan malam ini, malam Jumat kita dapat. Gitu. Guru kita senantiasa mengatakan, kalau kita punya keinginan untuk ibadah, jangan ditunda-tunda. Kalau malam ini kita rasa kita mau begadang, kita mau wirid, kita mau ibadah, udah laksanain. Nanti malam Jumat mudah-mudahan Allah kasih hidayah lagi. Kalaupun enggak, kita sudah bisa ngelaksanain wirid semalaman di Selasa malam Rebo. Jangan Selasa malam Rebo kagak, malam Jumat kagak, apalagi malam Minggu. Nah, gitu. Jadi los begitu aja ini malam, sayang. Maka malam apapun itu baik untuk ibadah. Mau siang, mau sore, kalau emang kita ada terdidik di hati kita ini mau ibadah, mau tadarus, laksanain. Ya, kan yang bagus kan sepertiga malam. Iya, sepertiga malam bagus. Tapi kalau kita dapat hidayahnya jam 2 siang, kita laksanain. Salat salat tasbih bisa kita laksanakan pada siang hari dengan 4 rakaat, 1 kali salam, kan gitu. Dengan sholawat, dengan tadarus, dengan zikir, banyak yang bisa kita laksanain. Maka nggak ada alasan untuk nunda-nunda. Oh, ntar aja saya sepertiga malam. Iya, alarmnya bunyi, kitanya kagak bangun-bangun. Akhirnya lewat. Siang nggak wirid, malam pun boro-boro. Malam Rebo enggak wirid, malam Jumat ketiduran. Maka kapanpun, dimanapun kita mendapatkan hidayah, kita cepat-cepat laksanain. Nah, ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka di dalam kitab ini disampaikan bahwasanya Syekh Amir bin Abdul Qais, beliau ini tiap hari melaksanakan sholat sebanyak 1000 rakaat. Dan dia mengatakan kepada kasurnya bahwasanya wahai tempat segala keburukan, demi Allah aku nggak rela sepanjang hidupku aku tidur sama kamu, kan bahasanya gitu.
Wa yabki yauman faqila lahu ma yubkika. Beliau menangis seharian. Ya. Jadi Syekh Amir bin Abdul Qais di sini menangis seharian. Ya. Faqila lahu, lalu dikatakan di sana, ya, ma tubkika. Apa yang membuat kamu nangis, wahai Amir bin Abdul Qais? Kalau dilihat tiap hari kamu sholat 1000 rakaat, gitu. Ibadahnya sangat luar biasa, tapi masih nangis saja. Mau lu apa? Kan gitu kan lihat. Qala lahu, beliau berkata, qala qauluhu ta'ala, beliau menyitir sebuah ayat, firman Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah korban, apalagi dari orang-orang yang bertakwa. Ini ada di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Jadi intinya beliau ini masih belum yakin apakah saya ini udah termasuk orang yang bertakwa apa belum. Padahal ibadahnya tiap hari 1000 rakaat, tapi masih nangis saja. Kenapa? Ya Syekh, kamu nangis. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal ibadah yang diterima di sisi Allah adalah amal ibadah orang yang takwa. Saya takut saya ini belum termasuk orang yang takwa, gitu. Sehingga nanti bagaimana saya menghadap Allah? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu di atas langit masih ada langit. Kalau kita nganggap bahwasanya diri kita ini udah soleh banget, salah. Karena kalau kita lihat, kalau kita mau introspeksi diri, wirid kita ini belum seberapa dibandingkan dengan ahli zikir yang lain. Kalau kita lihat amaliyah ibadah kita, tadarus kita ini masih belum seberapa dibandingkan dengan pahala hufaz yang lain, gitu. Kalau kita lihat sholat sunnah kita belum seberapa. Kalau kita lihat ibadah-ibadah ulama-ulama yang lain, maka enggak ada kesombongan yang bisa kita pamerkan. Oh, saya kan udah 5 waktu, udah 40 hari. Nah iya, emang kenapa? Nah, di sana banyak orang-orang soleh yang tersembunyi, mahjub, tertutup, dan bisa dilihat oleh orang-orang soleh. Jadi biasanya dengan ma'rifatullah itu bisa melihat, oh si ini ibadahnya bagus, oh si ini wiridnya bagus, ini dan lain sebagainya. Itu biasanya ada orang khusus yang bisa melihat dari penampilan aja, karena memang Allah sudah membukakan mata hatinya, mata batinnya, sehingga sosok tersebut ini bisa melihat, oh ini ahli maksiat ini, wah ini tukang bohong ini. Tapi terkadang orang-orang seperti ini enggak miralin diri, enggak nyombongin diri, oh saya bisa melihat, saya bisa ini, enggak. Sedemikian rupa dia akan menutup dirinya, dan itu adalah informasi khusus untuk dirinya saja, karena ditakutin kalau diomongin nanti yang bersangkutan akan
apa? Malu. Kalau malu nanti nggak mau ke masjid lagi. Kalau malu nanti nggak mau datengin ulama. Makanya biasanya ulama-ulama itu diam aja, senyum gitu. Paling-paling ngasih nasihat. Banyak banyak sedekah kan. Nah itu bertanda kalau misalnya dia itu saya pelit kan. Jangan ninggalin sholat. Ya berarti ulama itu tahu bahwasanya yang ada di hadapannya ini orang yang gampangin ninggalin sholat, orang yang gampangin sholat, akhirnya sholatnya di akhir-akhir waktu. Kan gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kiranya kita mulai dari sekarang untuk senantiasa beramal ibadah semaksimal mungkin. Kita lanjutkan di sini. Tsumma ta'ammal nuqtatan ukhra. Maka renungkanlah kalimat penting yang lain. Apa itu? Wahia aslul usul. Hal ini adalah dasar dari segala hal yang pokok. Wahia, yaitu ma dzukira anna ba'das salihina qala li ba'di asyakhihi ausini biwasiyatin. Wahia ma dzukira anna ba'das salihin. Wahia, yaitu ma dzukira, sesuatu yang diterangkan, yang disampaikan, anna ba'das salihin, bahwasanya sebagian orang-orang soleh qala, berkata, li ba'di asyakhihi, kepada orang-orang atau sebagian gurunya. Orang-orang soleh berkata kepada gurunya. Apa di sana dikatakan? Ausini biwasiyatin. Berikanlah wasiat kepada saya. Ausini biwasiyatin. Berikanlah kepada saya wasiat. Faqala, maka gurunya berkata, usika biwasiyatillahi rabbil alamin lil awwalina wal akhirin. Lalu guru-gurunya berkata, usika, aku berwasiat kepada kamu, biwasiyatillahi rabbil alamin, dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, lil awwalina wal akhirin, baik bagi generasi awal dan juga generasi yang akhir. Jadi suatu ketika orang-orang soleh ini minta wasiat kepada gurunya. Jadi memang yang namanya ulama, guru itu enggak ada batasannya. Kalau bekerja di perkantoran mungkin 60 tahun sudah pensiun. Presiden menjabat 5 tahun sekali. Ada mantan presiden, ada mantan karyawan, ada mantan manajer, ada mantan apa lagi? Gitu. Lurah, camat, gitu kan? Nah, akan tetapi guru, ulama ini enggak ada expirednya, enggak ada batasannya. Maka terkadang semakin sepuh ulama tersebut,
pastinya semakin tinggi spiritualnya. Nah, karena semakin tinggi spiritualnya, maka orang-orang soleh pun biasanya minta nasihat dan doa. Maka untuk itu, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait dengan ulama ini. Mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah pada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas segala urusan-urusan kita. Allah meluaskan rezeki kita, Allah memudahkan urusan kita, dan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan amal ibadah semaksimal mungkin, dan Allah memberikan kekuatan untuk bisa menjauhi semua hal-hal yang dilarangnya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله